Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan niat kita pagi ini melanjutkan kaji surat Al-Baqarah yang kita masih berada pada ayat yang ke-190. Kemarin saya baru menerangkan tentang perjanjian Hudaibiyah. Jadi setelah mulai dari Utsman diutus ya. Jadi sebetulnya setelah sampai di Hudaibiyah kan Nabi lalu berkemah jadinya karena tertahan di situ kan. Lalu kan saling mengirim utusan. Nabi mula-mula juga mau mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mestinya akan dia yang diutus untuk masuk ke kota Mekah untuk mengadakan perundingan dengan kaum Quraisy. Tapi Umar menolak. Ya Rasulullah, saya khawatir Quraisy akan mengadakan tindakan terhadap saya. Mengingat di Mekah tidak ada pihak Banu Adi bin Ka'ab, yaitu dari kelompok Umar bin Khattab, yang akan melindungi saya. Tidak ada. Ya. Quraisy sudah cukup mengetahui bagaimana permusuhan saya dan tindakan tegas saya terhadap mereka. Saya ingin menyarankan orang yang lebih baik dalam hal ini daripada saya, yaitu Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sendiri. Ya. Nabi pun segera memanggil Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, lalu diutusnya untuk ke Mekah bertemu dengan Abu Sufyan dan pemuka-pemuka Quraisy lainnya. Setelah Utsman berangkat ke sana, yang pertama-tama ditemui adalah Abban bin Sa'id. Itu masih keluarga kerabat. Lalu Abban bin Sa'id kemudian memberikan jiwar, memberikan perlindungan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan perlindungan inilah maka Utsman radhiyallahu an menemui Abu Sufyan dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Di situ mengadakan perundingan. Utsman memang cara berpikirnya luas, sehingga untuk berpikir itu lama sekali. Ya. Di mana Nabi dengan sahabatnya harus pergi haji, harus menunaikan ibadah suci di Mekah, di Masjidil Haram. Harus masuk ke sana. Sedang orang-orang Quraisy sudah terlanjur mengirimkan 200 pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Soalnya ini. Maka Utsman berupaya bagaimana supaya mengambil jalan tengah. Maka di sini memakan waktu yang lama. Lalu tersiar isu. Utsman dibunuh, Utsman disandra, Utsman diranjam, macam-macam. Isu ini tersebar di kalangan sahabat. Nah, kemarin sudah saya terangkan. Lalu mereka bersumpah. Lah ini. Para sahabat dengan memegang tangannya di kepala pedangnya, lalu mereka mengadakan sumpah yang terkenal dengan Baitur Ridwan. Ikrar Ridwan. Ikrar Ridwan. Yaitu apa? Yang isinya Ikrar Ridwan itu, mereka akan menuntut bela. Kalau Utsman dibunuh, mereka akan menuntut bela darah Utsman. Nah, demikianlah. Mendengar yang demikian ini, Rasulullah ikut mengiyakan. Beliau menyetujui.
dalam keadaan yang tegang semacam ini, musyrikin Quraisy pun dengar betapa ikrarnya muslimin ini. Sudah takut gemeteran. Utsman radhiyallahu anhu datang. Meskipun Utsman sudah datang, tapi bai'ah Ridwan tetap terkenal. Waktu itu dijadikan mepal daripada sejarah waktu itu. Satu tonggak sejarah. Betapa solidaritas itu. Solidaritas sosial tetap harus ada. Nah, disinilah, ya. Nah, dalam keadaan yang semacam ini, maka datanglah utusan dari musyrikin Quraisy, datang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr datang untuk berunding mengadakan materi-materi perdamaiannya apa ini dibicarakan. Rupanya Suhail bin Amr ini sudah siap sekali dengan segala materi isi yang akan dijadikan perjanjian itu. Yang dalam isi perjanjian itu, pihak muslimin berada dalam pihak yang dipepetkan, dipojokkan. Bunyinya sebagai berikut. 1. Artinya isinya ya, ada 6 isinya. Kira-kira pertama berisi bahwa pada tahun itu, tahun 6 Hijriah, kaum muslimin harus kembali ke Madinah. Tidak boleh memasuki Makkah Al-Mukarram. Menjaga bagaimana orang-orang Quraisy yang sudah terlanjur mengirimkan Ikrimah bin Abi Jahal, gitu kan, dengan Khalid bin Walid. Apa nanti kita, kalau sampai mereka tetap masuk, apa artinya? Pasti perang yang akan dilakukan. Sedang masalah mau pergi umrah, pergi haji, itu bisa diundur tahun depan. Ini masalahnya. Ini yang diambil jalan tengahnya semacam itu. Isi yang kedua, tahun depannya kaum muslimin boleh datang ke Mekah dan tinggal di kota Mekah untuk melakukan ibadah selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu pedang yang dibawa tetap di dalam sarungnya, tidak boleh keluar. Isi yang ketiga yaitu selama Nabi dengan sahabatnya tinggal di Mekah 3 hari, berada di Mekah 3 hari, kota Mekah ditinggalkan oleh musyrikin Quraisy. Tapi musyrikin Quraisy meninggalkan. Itu tahun depannya gitu ya. Yang keempat, berisi gencatan senjata. Ditiadakan peperangan antara kaum muslimin dengan Quraisy dalam jangka waktu 10 tahun lamanya. Kelima, siapa saja orangnya yang dari pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke orang Quraisy, tidak harus dikembalikan ke Madinah. Tetapi kalau ada orang Quraisy datang ke Madinah, ia harus dikembalikan dari Madinah ke Mekah. Itu sudah berat sebelah sudah. Nah, ya, jadi kalau siapa yang pergi dari orang Quraisy dengan tidak seizin walinya, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau orang Madinah dari Nabi pergi ke Mekah ke Quraisy, itu tidak harus dikembalikan. Lalu yang keenam, siapa saja yang tidak berpihak pada Nabi boleh masuk, dan siapa saja yang akan berpihak kepada Quraisy boleh masuk.
Ada 6. Mendengar isi materi perjanjian yang semacam ini, para sahabat getet. Nabi tenang. Ya, Nabi ini pikirannya dan hatinya disinari oleh wahyu, oleh hidayat Allah. Tenang, dia tahu di balik itu apa. Beliau itu tidak hanya melihat fenomena yang nampak, tapi beliau bisa merasakan esensial daripada wujud yang nampak, yang mengerti hakikatnya. Tidak hanya melihat eksistensinya, tapi juga esensi daripada materi perjanjian itu. Wah, apalagi yang namanya Umar. Waduh. Melihat isi perjanjian yang semacam ini, Umar mendekati Abu Bakar. Lalu berkata, Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah? Abu Bakar menjawab, ya memang. Bukankah kita ini muslimin? Begitu kata Umar. Abu Bakar menjawab, ya memang. Umar lanjutnya mengatakan, kenapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita ini? Maksudnya kenapa Rasulullah kok begitu sikap? Ini model Umar. Ini yang satu model Abu Bakar lain lagi. Kenapa kita mau direndahkan dalam soal agama kita? Abu Bakar tenang. Tidak cuek, tidak, tapi tenang. Sambil berkata kepada Umar, Umar, duduk di tempatmu. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah. Cukup berwibawa Abu Bakar. Orangnya ya ngomong seperlunya, tapi sekali ngereng. Ngerengnya ini. Biasanya ketawa gitu Abu Bakar, tapi sekali ngereng. Setelah itu Umar kembali menemui Nabi Muhammad SAW. Diulang pembicaraan seperti kepada Abu Bakar kepada Nabi, dengan perasaan geram dan kesal pada Nabi ini. Umar memang orangnya begitu. Apa yang di hati kelar. Itu begitu. Tapi kata-kata Umar ini sedikit pun seendil. Itu tidak merubah kesabaran dan keteguhan hati Nabi. Ya. Paling banyak yang dikatakan oleh beliau pada pembicaranya dengan Umar ialah sebagai berikut. Umar, saya hamba Allah dan Rasulnya. Saya tak akan melanggar perintahnya. Dan saya tidak akan menyesatkan saya. Dan dia Allah tidak akan menyesatkan saya. Jawabnya cuma itu saja. Kata kunci. Demikianlah. Menghadapi dari dalam. Ini menghadapi sahabat dari dalam yang mendukung. Itu kalau nggak kuat-kuat. Dalam menghadapi yang semacam ini masih menghadapi orang luar. Yaitu Suhail bin Amr. Utusan dari Quraisy. Ketika terlihat penulisan isi persetujuan atau perjanjian Hudaibiyah itu, yang membuat beberapa muslimin lebih kesal lagi. Karena apa? Ia memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan kata beliau, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar kata ini Suhail langsung berkata, berhenti. Nama Rahman dan Rahim ini saya tidak pernah kenal. Tulis saja. Bismikallahumma. Bismikallahumma. Atas namamu, ya Allah. Maknanya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar reaksi Suhail bin Amr demikian, apa katanya pada Ali? Tulislah, atas namamu ya Allah, bismikallahumma. Jur, Umar gereng-gereng lagi.
Kok yo nurut loh gitu-gitu. Coba kan yang jengkel kan seolah-olah ya. Apalagi orang seperti Umar. Wong dingel-ingel kok yo ngono kok yo nurut. Terus aku iki ketok apa loh seolah-olah begitu kan. Saya ini kelihatan apa? Umar ini kelihatan apa? Gitu kan. Ini Umar ini. Abu Bakar tenang. Lalu sambungnya lagi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tulislah. Inilah yang sudah disetujui oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Nabi memerintahkan Ali begitu. Kontan. Suhail mengatakan berhenti. Kalau saya sudah mengakui engkau Rasulullah, tentu saya tidak memerangimu. Tapi tulislah namamu dan nama bapakmu. Artinya Muhammad bin Abdullah. Wah, begitu coba tuh. Itu kalau nggak mental tinggi pengen remes kan gitu. Dalam keadaan yang dingel-ingel kayak gitu masih tuh. Tapi ini Nabi. Lalu sabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tulis, inilah yang sudah disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Baru ditulis isi perjanjian Hudaybiyah berbunyi seperti tadi yang di depan, 6 poin. Setelah ditandatangani, beberapa kabilah, terutama dari pihak Khuza'ah, segera bersekutu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari Banu Bakar bersekutu pula dengan Quraisy. Yang hebat lagi siapa? Abu Jandal bin Suhail bin Amr, anaknya Suhail. Kontan menyatakan di depan bapaknya, aku berpihak pada Nabi. Dipegang, kembali kamu. Kembali kamu. Ketika dikembalikan ini sambil teriak-teriak, saudara-saudara muslimin, saya akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan mensiksa saya karena agama saya ini. Mendengar teriakan ini, muslimin bergerem-gerem aja. Tapi Nabi tenang, belum saatnya. Apa katanya? Abu Jandal, kata Nabi, Abu Jandal, tabahkan hatimu ya. Semoga Allah membuat engkau dan orang-orang Islam yang ditindas bersama kau merupakan satu jalan keluar. Kita sudah menandatangani persetujuan dengan golongan itu. Dan ini sudah kita berikan kepada mereka. Dan mereka pun sudah pula memberikan kepada kita. Dengan nama Allah. Kita tidak akan mengkhianati mereka. Oh, begitu. Akhirnya Abu Jandal kembali ke Mekah. Tapi nantinya dia menggabung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah soal perjanjian Hudaybiyah yang banyak sering dikenal, maka perlu saya terangkan di sini. Kaitannya dengan ayat ini tuh turun. Memang kalau dilihat dari segi isinya begitu ya, perjanjian Hudaybiyah itu memang jelas merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi melihat lebih panjang. Bayangkan ya, 10 tahun tidak akan terjadi perang. Perjanjian 10 tahun tidak akan perang. 10 tahun lama. Di mana orang-orang Quraisy boleh datang ke Madinah melihat Madinah. Di mana orang-orang Madinah boleh lihat ke Quraisy, ke Mekah. Ini apa? Masa untuk bisa melihat membanding. Orang-orang Quraisy setelah melihat ke Madinah, melihat di sini kok tenang toh ya. Itu loh Nabi sampai ke situ mana. 10 tahun kok iso ngrasake. Ayo. Melu Abu Jahal apa aku baik. Ini begitu. Abu Bakar kan baik. Ini pikir toh. Itu.
Ya orang-orang dari Mekah, musyrikin Quraisy datang ke Madinah, diusik pun tidak diterima sebagai tamu. Dan Islam mengajarkan memuliakan tamu. Orang tamu sama selalu ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Tidak kayak di Mekah. Dengan senang bisa merasakan kayak apa? Betah di Madinah. Hingga apa? Selama 10 tahun Madinah punya daya panggil yang lebih tinggi daripada waktu-waktu lalu. Orang-orang banyak yang masuk ke Madinah gumruduk. Gredek lir kadyo selo blekiti. Koyo semut keruntuhan gitu kan? Masuk ke Madinah. Ini namanya menang tanpa ngasorake. Ngluruk tanpa bolo lah ini. Sugih tanpa bondo. Sugih ning rande bondo kepiye to ya iki? Hebat ya. Orang nggo duit ning dini mangan. Sugih tanpa bondo itu begitu ya. Wes sembuh saka ngendi ora ngerti. Sugih tanpa bondo. Yang menangin nggak pakai perang, pakai kebaikan. Karena ini apa orang tertarik dengan ini kok Nabi dengan sahabatnya kok orang baik. Yang tadinya memusuhi kan menang tanpa ngasorake tuh. Begitu. Akhirnya apa? Orang-orang yang takut dulunya mau masuk Islam karena diancam, sekarang nggak takut lagi. Mumpung boleh ke sana kan gitu. Pergi saya ke Madinah, merdeka lagi. Mumpung buat merdeka, pergi ke sana. Nah inilah ya. Tunjukkanlah bahwa kita sebagai muslimin orang baik-baik. Ya kita punya daya panggil. Ya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun dakwah tanpa ada perang. Jadi dengan demikian ini terjadilah satu perubahan yang besar tanpa perang. Ini pertolongan Allah benar. Sebab itu setelah terjadi yang demikian ini, Umar baru mengatakan, iya ya, memang gue yang bego nih. Oh itu orang yang tenang aja deh. Tenang, ini dia. Nanti ya Allah ya. Kalau orang Daud bilang ngalah luhur kata nih. Memang anak sekarang ngalah gampang kepelaan nih. Nah, lain lagi deh ya. Coba tuh. Andai kata waktu itu tidak mau menerima perdamaian semacam itu, nggak ada jalan. Perang, pasti perang. Sahabat sudah ngotot. Mereka pun harga diri. Orang kafir kan harga dirinya, bukan Allah yang dipandang. Harga diri yang dipandang. Saya sudah terlanjur mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal. Sudah mengirimkan Khalid bin Walid dengan 200 orang ya yang merupakan pasukan kavaleri yang tangguh. Dan kalau sampai mereka masuk tahun ini koyo ngopo nama Quraisy di depan orang-orang Arab lainnya. Apa orang-orang Quraisy sudah memble? Nah nanti gitu kan. Berdasarkan inilah maka Nabi bisa melihat ya ilmu nafas ya ilmu kejiwaannya kan tinggi dengan tuntunan Allah. Iya deh, terima apa saja. Jadi strategi tetap ada, tapi taktis lewat perjanjian ini. Disinilah betapa akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maka mari kita jangan sampai berburuk sangka ya kalau ada hal-hal
yang terjadi pada diri kita yang kadang-kadang terasa berat sekali. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ya, di dalam kejadian yang demikian ini yang kita tidak bisa memilih yang lain, pasti akan ada nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Asal satu syaratnya, jangan buruk sangka kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lah Umar ngotot-ngotot begitu itu. Ya maklum ya, memang harus ada orang yang begitu. Orang begitu juga harus ada, sehingga tidak menipiskan kewaspadaan. Ya. Mengapa Allah menciptakan Umar di situ? Untuk mewujudkan jangan sampai menipiskan kewaspadaan. Tapi kewaspadaan juga tidak boleh terlalu. Nah, kan presiden sendiri kan begitu kan? Pada peserta Lemhamnas itu kan, terus apa? Kewaspadaan dikurangi nggak boleh, tetapi juga jangan berlebihan, gitu loh. Itu sih memang harus ada orang begitu, harus ada lengkap loh. Open-openannya Nabi itu. Artinya koleksinya itu tuh cukup, ada yang kayak Umar, ada yang tenang kayak Abu Bakar gitu ya. Itu harus lengkap itu loh. Ya, jadi gitulah. Ya, udahlah. Itu harus bagaimana sekarang menggunakannya kan begitu. Di saat yang begitu yang dipakai Abu Bakar. Di saat lain Umar yang dipakai. Di saat lain Utsman yang dipakai. Itulah. Ya, memang kadang-kadang juga yang nganyel kalau di depan Nabi ngomong kayak gitu coba tuh. Waduh ya. Di depan Nabi ngomong begitu kalau waduh. Wah, Nabi loh, kalau Nabi menggede rosora ya gimana? Karena yang dilihat hanya Allah. Bisa mengendalikan diri dalam hal ini. Ini juga menunjukkan bagaimana cara berteman dan bersahabat di saat-saat genting semacam itu coba. Kalau nggak berlapang dada kan ya Allah ya Rabb. Nah, Nabi memang kan tidak berjuang sendiri, didukung oleh para sahabat. Tapi sahabat juga menyadari yang memimpin Nabi Rasulullah yang mendapat petunjuk dari Allah. Jangan gegabah. Sebab kalau itu punya pimpinan, taati pimpinan. Selama pimpinan tidak melanggar Allah, ikuti. Selama pimpinan tidak memaksiati Allah, taati dia. Selama pimpinan tidak mengajak menyembah yang bukan Allah, taati dia. Itu ya. Ya orang macam-macam memang ya, tapi ya itulah. So, ibu-ibu bapak kan punya teman juga macam-macam. Ada kadang-kadang loh kalau orang ini diajukan untuk persoalan ini remek deh nanti. Ya, mesti dicari yang lain kan gitu kan? Itu ya coba kan bapak kan punya teman lain. Teman Halim ada nggak? Nggak ada. Kalau sudah ada musim syukuran, serahkan Halim. Kan? Kalau ada musim apa lah, ya apa itu lagi nanti. Kita harus pandai-pandai mempergunakan lingkungan kita untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan, bukan. Itu dong ya. Oh intip kok mubadir goreng. Ini urusannya Pak Darjo, Bu Darjo gitu kan. Nah itu kalau sudah urusan itu udah deh, sip kan gitu. Lain lagi Bu Aflus kan gitu kan. Awak orang enak kecetet lah Pak Cokro. Ada teman tuh macam-macam. Pandai-pandai deh make itu ya. Monggo. Nah, demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini akan ada manfaatnya. Ya kita belajar bagaimana dari tingkah laku manusia ya yang memang macam-macam, di mana akhirnya kita mengendalikan diri hanya karena menuju ridho Allah. Nah, kiranya pagi ini kita cukupi sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.